Haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Luar biasa, fantastik, oh yes. Puji Tuhan, kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini, kakak yakin semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan Amen. pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita akan siapkan hati kita nyanyikan lagu pujian. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, adik sekolah minggu kita akan memulaikan ibadah kita. Nanti ikuti Kak Daniel bawa di dalam doa pembuka. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata.
Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, terima kasih Terima kasih pagi pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu. Kami akan memulai Kami akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama kami. Berkati guru kami yang bertugas, guru-guru sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan. Ada Seberapapun kami yang ada, kami percaya anak-anak sekolah minggu yang Tuhan berkati. ini yang menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian kita. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu masih semangat?
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan lagu pujian. Anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian kita, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Yoel akan bawa dalam doa firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah lewat pujian, lewat penyembahan yang kami lakukan, Tuhan disenangkan. Kami bersyukur, sebentar kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kakak yang akan menceritakan firman-Mu, dan Tuhan berikan kami hati seorang hamba dan telinga untuk dapat mendengarkan dengan baik cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kakak sapa sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat hari ini, keyakinan percaya semua dalam keadaan sehat, kuat, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah saja lewat online, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita selalu memuji, memuliakan Tuhan, dan terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada saat pagi hari ini kakak ingin menceritakan kebenaran firman Tuhan. Judulnya yaitu bohong itu dosa. Seperti yang kita nyanyikan tadi, bohong itu dosa. Saat pagi hari ini kakak akan bercerita tentang orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tidak jujur itu artinya berbohong, berdusta. Berbohong itu adik-adik tahu, berbohong itu adalah dosa. Dan dosa itu adalah upahnya maut. Tuhan sangat membenci anak-anak atau orang-orang yang berbohong atau berdusta. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang orang yang berbohong atau berdusta ini. Kita lihat di Alkitab kita. Ayo adik-adik semua buka Alkitabnya, kita ambil, kita baca dari, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di perikop ini bercerita tentang seorang Ananias bersama dengan istrinya. Mereka berani berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka berbohong dan mereka mendustai Roh Kudus. Nah, ceritanya begini. Pada zaman dahulu, Rasul Petrus pada zaman dahulu jemaat gereja mula-mula orang-orangnya itu baik hati, suka membantu, suka menolong dan saling mengasihi satu sama yang lain. Tapi suatu ketika ada seorang bapak yang namanya Ananias. Dan dia mempunyai istri namanya Safira. Nah, mereka berdua ini suami istri dan mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka berbohong. Suatu ketika mereka menjual tanah mereka. Mereka menjual sebidang tanah dengan harga yang sangat banyak. Ananias dan Safira sepakat untuk memberikan persembahan di kaki Rasul Paulus. Rasul itu kalau di zaman sekarang, zaman
saat ini boleh dikatakan yaitu hamba Tuhan atau pendeta. Dan rasul ini penuh dengan Roh Kudus dan dia tahu kalau orang itu sedang berbuat dosa. Ketika memberikan persembahan yang pertama itu adalah Ananias. Nah, lalu Rasul Paulus bertanya kepada Ananias, waktu dia memberikan persembahannya, Rasul Paulus ini yang penuh Roh Kudus ini bertanya kepada Ananias, apakah benar hasil tanah yang kau jual itu harganya 1 juta, misal ini contoh. Nah, apakah benar kamu menjual tanahmu itu seharga 1 juta katanya. Lalu Ananias menjawab, iya benar segitu. Padahal harganya yang dia jual itu seharga 2 juta. Jadi Rasul Paulus ini berkata kepada Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis katanya. Karena Rasul Paulus ini dia penuh dengan Roh Kudus dan ia bisa tahu kalau orang sedang berbohong. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat, di sana katakan, Petrus berkata, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Puji nama Tuhan. Ananias ini telah berbuat dosa. Dia berdusta kepada Roh Kudus. Dia berbohong bukan kepada manusia, tapi dia berbohong kepada Roh Kudus. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, berbohong atau berdosa itu adalah doa seperti nyanyian kita lagi tadi. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada pada saat ini, menjadi pelajaran buat kita bahwa berbohong itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, ketika mendengar perkataan perkataannya Rasul Petrus, Ananias langsung terjatuh. Dia terjatuh langsung mati. Dia mati karena dia telah berbohong kepada Roh Kudus. Sekitar 3 jam kemudian datanglah Safira, istri dari Ananias. Dia menemui Rasul Paulus, lalu maksudnya Rasul Petrus. Rasul Petrus bertanya lagi kepada Safira, istrinya Ananias ini, apakah benar kamu menjual hasil tanahmu dengan harga 1 juta? Pertanyaan yang sama seperti pertanyaan kepada Ananias yang tadi. Lalu Safira menjawab, iya Rasul, kami menjual hasil tanah kami memang segitu. Lalu Rasul Petrus berkata, Safira, mengapa kamu dan suamimu Ananias bersepakat untuk berbohong kepada Tuhan? Katanya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Nah, ketika itu juga Safira juga langsung terjatuh dan ia mati. Ketika itu juga dia meninggal. Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Jadi Ananias dan Safira berbohong, lalu Tuhan menghukum mereka. Jadi hukuman mereka yaitu mereka mati. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar untuk jujur, jangan berbohong. Nah, hal-hal sekecil apapun juga, pokoknya kita tidak boleh berbohong. Kita harus berlaku jujur. Nah, contohnya adik-adik sekolah minggu, mamanya bertanya. Contohnya mamanya Kesia bertanya, Kay udah belajar belum? Katanya. Udah katanya. Terus udah kerjain tugas? Katanya udah, padahal dia main game. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Nah, adik-adik semua, yang menjadi pelajaran untuk kita pada pagi hari ini, kita harus bisa melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan di sini, tidak boleh berbohong.
Berbohong itu adalah kesalahan yang besar dan Tuhan membenci anak-anak yang suka berbohong. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Itulah yang menjadi ayat hafalan kita. Kita buka Alkitab kita Matius 5, Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 kita baca. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Guru-guru sekolah minggu juga akan naik. Kita nyanyikan lagi lagu pujian kita yang tadi, bohong-bohong itu dosa. Haleluya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti adik-adik ikuti Om Dion akan membawa doa penutup. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan berdoa kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah beribadah memuji memuliakan nama Tuhan terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk tidak berbohong. Karena kami tahu berbohong itu adalah dosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.